Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di program Les Inggris Galausia. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Oke, pada video kali ini kita masih melanjutkan tentang reported speech ya, atau indirect speech, kalimat tidak langsung. Pada video yang lalu kita sempat singgung bahwa pada kalimat tidak langsung atau indirect speech atau reported speech itu kita adalah menggunakannya menggunakan bentuk past tense ya, karena kita kan sifatnya mengulang omongan atau pernyataan dari orang lain begitu ya. Namun ternyata ada juga yang tidak perlu kita rubah menjadi bentuk past. Jadi tense-nya itu tetap begitu ya. Oke, kita lihat pada video kali ini ya. Ada informasinya seperti ini. It is not always necessary to change the verb when you use reported speech. Tidaklah selalu perlu untuk mengganti kata kerja ketika Anda menggunakan reported speech atau kalimat tak langsung gitu ya. If you are reporting something and you feel that it is still true, you don't need to change the tense of the verb. Jika Anda sedang melaporkan sesuatu dan Anda merasa bahwa sesuatu itu masih benar saat ini ya, Anda tidak perlu merubah tense dari kata kerjanya. Oke, kita lihat contoh di sini. Ini misalnya ada kalimat directnya seperti ini. Budi berkata, Jakarta is bigger than Solo. Jakarta itu lebih besar daripada Solo. Maka indirectnya, ya kalau kita ngikutin konsep kemarin kan nanti is-nya itu akan berubah jadi was gitu ya. Tapi dalam informasi kali ini, ininya tidak perlu, is-nya nggak perlu dirubah menjadi was. Kenapa? Karena faktanya sampai hari ini pun, dan mungkin sampai besok dan seterusnya pun, Jakarta masih lebih besar dari Solo. Jadi kita akan bilang, Budi said that Jakarta is bigger than Solo gitu. Jadi kita tidak mengatakan Budi said that Jakarta was bigger than Solo ya. Tapi kita tetap is, bukan pakai was ya, jadi sama ya gitu ya. Ini yang maksudnya tidak merubah tense, jadi tetap menggunakan bentuk present. Kenapa? Karena pada faktanya bahwa Jakarta sampai hari ini itu masih lebih besar daripada kota Solo, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, contoh yang lain nih. Ani said, I want to go to Bali next month ya. Ani bilang saya ingin pergi ke Bali bulan depan. Kemudian indirectnya, Ani said that she wants to go to Bali next month. Ya. Ani bilang bahwa dia ingin pergi ke Bali bulan depan. Di sini kita tetap menggunakan wants. Ya. She wants. Ya tentu kalau I berubah menjadi she begitu ya. Tapi untuk kata kerjanya want itu tidak menjadi wanted. Ya bukan Ani said that she wanted to go to Bali next month. Tapi kita di sini katakan Ani said that she wants to go to Bali next month. Kenapa begitu? Ya karena keinginannya untuk pergi ke Bali itu masih tetap ada gitu, bukan terus berubah ya gitu kan. Ya jadi tetap benar hingga saat ini seperti itu. Jadi she wants to go to Bali next month gitu. Oke, selanjutnya dalam indirect speech atau reported speech juga kita ada kata tell ya. Maka di sini kita kasih tulisan say and tell, katakan dan ceritakan. If you say who you are talking to, use tell. Jika kau atau jika Anda mengatakan atau berkata jika Anda mengatakan dengan siapa Anda berbicara, gunakanlah kata tell begitu ya. Ini misalnya di sini Robbie told me that he didn't like Budi. Karena di sini ada kata me ya. Robbie memberitahu saya bahwa dia tidak suka Budi gitu. Ini kenapa pakai told atau dari tell ya? Tell verb 2-nya kan told, oke. Okay? Robbie told me. Bukan Robbie said me gitu. Ya, bukan Robbie said me, tapi Robbie told me that he didn't like Budi ya. Pakai tell atau told dalam hal ini verb 2 karena ada orang yang diajak berbicara yaitu me di sini ya. Sayalah orang yang diajak berbicara.
Akan berbeda dengan ini. Kalau ini tidak disebutkan dengan siapa dia ngomong, tapi intinya dia ngomong gitu ya. Robbie said, bukan Robbie told, ya Robbie said that he didn't like Budi. Begitu ya. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya ini tentang penggunaan infinitif atau kata kerja dasar ya. To do, to stay, dan yang lain-lain ya. Kita lihat dulu di sini ada we also use the infinitive. Kita juga menggunakan infinitif atau kata kerja dasar ya. To do untuk melakukan, to stay untuk tinggal ya, dan sebagainya in reported speech, dalam reported speech atau kalimat tak langsung. Especially with tell and ask, terutama dengan kata tell dan ask. Tell itu memberitahu, ask meminta gitu. For orders and request, untuk perintah atau permintaan. Contoh kalimat directnya begini, stay in bed for 3 days, the doctor said to me. Istirahatlah di tempat tidur selama 3 hari, atau tinggallah di tempat tidur untuk waktu 3 hari. Dokter berkata pada saya. Ini kan kalimat langsung ya. Kemudian indirectnya menjadi the doctor told me to stay in bed for 3 days. Dokter menyuruh saya atau memberitahu saya agar tinggal di tempat tidur selama 3 hari. Nah, kata to stay itu adalah ini infinitif begitu ya. Untuk contoh yang lain yang menggunakan to infinitif adalah don't shout, I said to John. Jangan teriak, saya bilang pada John ya. Maka kalimat indirectnya menjadi I told John not to shout. Saya beritahu John agar tidak teriak. Di sini not to shout, inilah infinitif gitu ya. Infinitif menggunakan to. Untuk don't-nya di sini pakai not, seperti itu. Contoh yang lain, please don't tell anyone what happened, Ani said to me. Tolong jangan beritahu siapapun apa yang terjadi, kata Ani pada saya gitu ya. Berarti indirectnya menjadi Ani asked me not to tell anyone what had happened. Bisa pakai had, bisa enggak juga ya. Ani meminta saya agar tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah terjadi begitu ya. Di sini pakai asked. Ini adalah bentuk request, permintaan. Contoh yang lainnya, can you open the door, John? Ani asked. Bisakah kau bukakan pintu, John? Pinta Ani ya. Ani asked, ini yang tidak langsungnya ya. Ani asked John to open the door. Ani meminta John untuk membukakan pintu ya. To open, infinitif gitu. Oke teman-teman semuanya, kita coba latihan dengan mengisi yang kosong ini ya, dengan said, told atau talked ya. Said berkata, told menceritakan, talked berbicara gitu ya. Nomor 1 ada John bla 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 me that he was enjoying the party. Apa isinya ini? Ya pakai told ya. John told me that he was enjoying the party. John memberitahu saya, menceritakan pada saya bahwa dia menikmati pesta itu. Nomor 2, Tom bla 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 it was a nice restaurant. Oke, pakai said ya. Tom said it was a nice restaurant. Tom bilang ini adalah restoran yang menyenangkan gitu ya. Berikutnya the doctor bla 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 that I would have to rest. Ya, pakainya apa ini? Oke, kita pakai said. The doctor said that I would have to rest. Dokter bilang bahwa saya apa nih? Would have to rest ya, sebaiknya istirahat gitu ya. Kemudian yang keempat, Mrs. Anna bla 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 us she wouldn't be able to come. Oke, pakai told karena ada us di sini ya, kepada siapa berbicara, kepada kita gitu. Sama kayak nomor 1 ini ada me, di sini ada us, berarti pakai told. Mrs. Anna told us she wouldn't be able to come. Nyonya Anna memberitahu kami dia tidak akan bisa hadir gitu ya. Nomor 5. Nomor 5 apa ini? Ani bla 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 Tony that she was going away. Oke, untuk yang kelima juga kita pakai told karena ada Tony. Tony sebagai orang yang mendapat informasi. Ani told Tony that she was going away. Ani memberitahu Tony bahwa dia pergi gitu ya. Kemudian the chairman bla 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 about the problems. Oke, pakai talked ya. The chairman talked about the problems. Ketua membicarakan tentang persoalan-persoalan tersebut. Kemudian yang ketujuh, Johnson bla 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 us all about his holiday in Bali. Oke, karena ada us di sini maka kita pakai told kan kita ya.
Berarti Johnson told us all about his holiday in Bali. Johnson menceritakan kepada kita semua hal tentang liburannya di Bali, begitu ya. Oke, sekarang kita coba merubah kalimat menjadi bentuk indirect speech atau kalimat tidak langsung ya, atau reported speech. Di sini nomor 1 ada eat more fruit and vegetable. The doctor said. Makanlah lebih banyak buah dan sayuran. Dokter berkata. Jadi gimana nih? Oke, maka bentuk indirectnya atau reported speech-nya menjadi the doctor said to eat more fruit and vegetable. Dokter bilang atau dokter berkata untuk atau agar makan lebih banyak buah dan sayurannya, pakai infinitive to eat gitu. Kemudian yang berikutnya nomor 2, read the instruction before you switch on the machine, he said to me. Bacalah petunjuk sebelum kau menyalakan mesin itu, dia berkata padaku. Gimana nih? Oke, di sini menjadi he told me to read the instruction before I switched on the machine. Dia memberitahuku agar membaca ya. Di sini pakai to read infinitive. Kalau tadi di atas ini to it gitu ya. The instruction before I switch. Nah, ini pakai lampau ya kan. Kenapa? Karena ya dalam indirect kita gunakan bentuk past begitu ya. Nomor 3, close the door but don't lock it, she said to us. Tutuplah pintu tapi jangan dikunci. Dia berkata pada kami. Oke, maka bentuk indirectnya menjadi she told us to close the door but not to lock it. Dia memberitahu kami untuk menutup pintu ya, to close the door, tapi tidak untuk but not to lock it, tidak untuk menguncinya begitu. Oke, yang keempat nih ada don't come before 6 o'clock, I said to him. Jangan datang sebelum jam 6 ya. Saya bilang padanya gitu. Jadi apa nih? Ya, maka kalimatnya menjadi I told him not to come before 6 o'clock. Saya beritahu dia agar tidak datang sebelum jam 6 ya. Not to come. Ini karena dari larangan sih, dari don't come menjadi not to come gitu ya. Pakai infinitive. Berikutnya, please help me, Budi said to me. Tolong bantu saya dong, Budi berkata padaku. Gitu. Menjadi apa? Budi asked me to help him. Budi meminta saya agar membantunya gitu. Oke, yang terakhir nomor 6. Can you speak more slowly? He said to me. Bisa ngomong atau apa? Bisakah kau berbicara dengan lebih pelan? Dia berkata pada saya. Oke, indirectnya menjadi he asked me to speak more slowly. Dia memintaku untuk berbicara lebih lambat gitu ya. Pakai to speak. Baik, itu dulu mungkin teman-teman ya untuk materi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silakan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Bagi yang suka silakan bisa di-share, bisa juga di-subscribe. Terima kasih buat yang udah subscribe. Kita jumpa lagi pada video berikutnya dengan materi yang lain ya. Dari saya cukup sekian, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.